Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwa penyebaran paham Syiah itu mulai beredar di Indonesia pada tahun 1330 Hijriah. Ingat ya, 1330 Hijriah. Ini bukan kata saya, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, al-alim al-allamah, munsyi'u Nahdlatul Ulama, dan saya min Nahdlatul Ulama. Nah, beliau mengatakan bahwa Syiah yang masuk dan menyebarkan paham di Indonesia adalah Syiah yang yasbuna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah. Syiah yang menginjakkan kaki ke Indonesia adalah Syiah yang mencaci Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidah Aisyah. Makanya saya katakan orang-orang Syiah di Indonesia itu kafir, nenekmu kipir. Kenapa? Karena fakta sejarah munculnya Syiah yang menyebar ke Indonesia adalah mereka yang mencaci maki para sahabat. Kalau Syiah Zaidiyah, kita lihat faktanya, Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman itu justru dimusuhi oleh Syiah yang ada di Indonesia. Mereka tidak sejalan. Makanya betul kata Bang Zuma, nenekmu kipir itu cocok kepada mereka. Itu asbabun nuzulnya, asbabun urutnya kepada mereka yang Rafidhiyun. Itu bukan kata saya ya, tapi kata Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan NU pada tahun 1926 Masehi. 1926 Masehi. Begitu. Makanya saya mengklaim mereka semuanya ini nenekmu kipir, kafir-kafir, ini bukan kata saya ada rujukan. Bahkan Syiah Zaidiyah pun kata Kiai Haji Hashim Asy'ari sesat. Kenapa? Salah satu kitab Syiah Zaidiyah yang bernama kitab Ad-Dar'ul Qani itu mengatakan poligami itu biayyi adadin sya'ah, berapa aja jumlahnya, makanya tetap dianggap sesat. Jadi Syiah Zaidiyah pun itu tetap sesat kata Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa? Salah satu ajaran mereka itu poligami tidak terhitung jumlahnya, tidak apa-apa, lebih dari 9 tidak apa-apa. Makanya seminim-minimnya Syiah tetap sesat, dan naik sedikit langsung nenekmu kipir. Sekian, terima kasih saudara. Tadi itu benar yang dibilang yang dibilang Bang Indra tadi itu, tadi aku udah dapat itu kan saya di sana juga ya, Uni Rifa. Saya sebenarnya kan tadi pagi kan di sana juga, di tempat yang mengaku Habib itu. Yang Ustadz itu harus dipanggil, jangan dipanggil Bapak Uni. Ustadz itu harus dipanggil. Kalau dipanggil Bapak dia nggak mau. Jadi Habib itu pun meminta untuk dipanggil, kalau nggak dipanggil dia juga nggak mau kan gitu. Saya sebenarnya kan diundang. Ustaz Wafi dibenut gara-gara kasihan Wafi dibenut. Jadi miris sekali ya kalau mengatakan gini, sholat Jumat itu kan nggak wajib ya. Itu rekamannya saya full ya. Jadi saya itu melihat ini penyesatan kalau tak bilang lebih penting TikTok demi untuk tidak mewajibkan sholat Jumat, mementingkan TikTok dari jam 10 sampai saya pulang Jumat di sini Indonesia Barat itu masih main TikTok. Saksinya Sueb ada di sana, saya juga nih. Jadi kalau dia memang ngelesnya mengatakan alasan dia dalam perjalanan, dan ini kan konteksnya kan pengecualian, nah kan gitu ya. Tapi kalau pengecualiannya main TikTok tuh gimana gitu loh, kalau nggak penyesatan ini. Dan tadi kan pengecualian main TikTok demi nggak sholat Jumat jadinya. Pada akhirnya saya melihatnya gini, ini penyesatan di TikTok. Kalau penyesatan lah tak bilang. Jadi kalau dia mengatakan yang kita ini rombongan Bang Zumani tidak tahu alibak, terus dasarnya apa? Kalau dia sholat Jumat saja nggak ada yang berangkat dengan alasan sibuk main TikTok ini. Jadi kan aneh. Pagi tadi itu kan saya itu meluruskan gini loh. Dasar kenapa permasalahan itu kemarin kan itu, karena ada serangan tentang orang Kristen itu kalau Yesus itu saat terjepit kan menyamakan dengan Isa alaihissalam. Tapi saat nggak terjepit kan beda nih. Nah, asal usul di situ ya, tetap mereka itu kan berbeda pandangan. Oke, kalau berbeda pandangan,
Tetapi ya kan, kalau tiap hari digoreng, puasa seperti ini, naik itu sudah itu mualaf dikata-katain seperti ini. Apakah itu adab yang bagus? Bahkan Bang Ako itu, kamu nggak usah belajar sama saya katanya. Ya seperti itulah. Makanya miris sekali kalau melihat seperti itu dipublikasikan, ya ditertawakan umat sebelah. Oh ternyata umat muslim yang tiap hari mengajarkan begini-begini, ternyata Jumat pun nggak berangkat. Tunggu, akunnya Ustadz Wafi yang mana? Ustadz Wafi akunnya aku nggak jumpa. Ustadz Wafi, aku nggak jumpa Ustadz Wafi. Akunnya yang Nggak mana? wajib, umur hidup saya baru dengar itu. Wafi di Bennett, jadi Ustadz harus ganti akun dulu. pembahasannya. Ustadz harus ganti akun dulu. Aduh, di Bennett terlalu keren. Coba ini apa namanya? Benot. Kak, Iya, ini saya- ini. Jangan naik lagi pakai akun yang lain nih, Ustadz Wafi nih, akun yang lain tuh. Udah aku kirim undangannya. Udah. Ya apa, intinya kan Uni Rifa harus panggil Ustadz itu, jangan panggil Pak loh nih. Nah, harus Iya. panggil Ustadz itu, jangan panggil Pak. Aduh, saya kena banned, guys. Nenek Kan saya mukipir mondok kena ini, mondok banned. berapa tahun gitu kan harus masa dipanggil Pak. Mondok berapa 14 tahun. Tap layar ya. Ada lucu. cep layar biar sampai pecah. Ustadz Jadi Wafi. gimana nih? Ustadz Wafi itu kalau mondok 14 tahun dipanggil Ustadz, harus dipanggil Ustadz Wafi. Jangan dipanggil Pak. Jangan dipanggil Pak, orang mondok panggil Pak itu. Kita fokus. Nah, fokus ya. Ini kita kembali ya. Jangan udah Fokus kita kembali ya. Jadi kalau Jadi kita kawan-kawan, kalau Lanjut, kita lanjut. merudut, Kamu. kita tuh dalam Islam ada namanya bab rudut. Bab apa namanya jahru wa ta'dil. Nah, itu kita fokus kepada fikrohnya. Jangan sampai lari ke personnya. Ya. Kasir. Karena person itu menjadi hisab. Sementara kita fikrohnya Bentar ya. kita bantah gitu ya. Kita kan bahas fikrohnya dari tadi Ustadz, bukan personnya. Ya. Saya kalau sampai bahas Kan tadi personnya tuh- mukanya kayak gal agil itu nggak boleh Ustadz. Tapi kita kan bahas fikrohnya ini, nenek mukipir, mereka kafir. Ini kan fikrohnya semua Ustadz. Ya di sini ada ini si guru ini, Ya, si ini guru ini imbauan kan aja, Beb. mualaf ini Imbauan. Ustaz. Enggak, beliau pengen nanya enggak? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Karena kemarin sempat ini ya, maksudnya sempat mau ditarik sama si Kiki Sihaan jadi timnya ini. Silahkan guru, ada yang mau ditanyain enggak? Ke guru. Ya udah kalau belum ada pertanyaan ya Kalau udah. ada, kalau nggak ada saya teruskan ya khutbah saya Ya. ya, khutbah Lanjut. Jumat ini ya. Khutbah Karena sudah tadi. Oh, ini udah Jadi- makan. Ya Allah. Lanjut. Jadi gini loh, sebenarnya saya ada masalah dengan mereka ini. Aslinya awalnya itu udah ada masalah ya. Mulai pertama kali masalah itu ketika saya lihat orang-orang mereka ini bukan katanya ya, saya lihat sendiri. Ada yang mengaku Kristen, itu Ali ya, namanya Ali atau Baharun itu. Awalnya ngaku Kristen, naik ke roomnya Gus Yonatan, Oh. akhirnya ketahuan, akhirnya minta maaf. Oke. Kemudian masalah kedua, mereka bersekongkol dengan orang-orang ateis dan Kristen, dan ini saksinya banyak. Ya, mereka mengatakan begini begitu, mengasih amunisi kepada orang-orang Kristen, sehingga Wafi Uni Mirah, bentar. Hais. Uni Rifa. Tinggal Gara-gara Mira soal dia. Masya Allah, ternyata Mira benar-benar dilindungi oleh negara teman-teman. 15-17 waktu asar. Si Mira ternyata Izin dulu ya. Assalamualaikum. Ustaz Malik. Ya, Nah, saya nitip Ustadz ya, aset negara titip Ustadz. Rhyming terus. Ustaz Malik ketahuan. Kagak usah Wafi itu. Assalamualaikum. Salam. Kacau nih, kacau. Oh, ternyata Mira. 25.000 guys. Jadi, 25.000 ini guys. saksinya Uni ya, saksinya Uni Rifa. Saksinya Uni Rifa yang pada awalnya kita menganggap bahwa teman-teman dari Syiah ini bisa kita jadikan sahabat, bisa kita jadikan teman untuk sama-sama membela Rasulullah. Ternyata apa? Kita tahu kan Papa jahat bagaimana?
Kita tahu Kiki Siahaan waktu diskusi dengan saya di roomnya PB, Pemikir Bebas. Waktu itu saya sama Mas Kores, dia ditanyain satu pertanyaan pelanga pelongo mengenai Nahjul Balaghah. Nah, ini kan sudah mulai mereka menampakkan diri, menampakkan taringnya untuk melawan kita. Sedangkan dakwah kita untuk kristologi, berdakwah kepada orang-orang yang bukan muslim. Sampai terakhir saya dengar ya, 250. ada kalimat mengkafirkan Bang Zuma. Ya, ini sampai taraf kafir ya. Bahkan Bang Zuma dicurigai misionaris yang nama aslinya adalah Yohanes M. Abbas, kan begitu. Yohanes M. Abbas. Ya. Johannes M. Abbas. Kalau Bang Nama Zuma baru itu, Yohanes Bang M. Indra. Yohanes M. Abbas, Abbas itu. ya. Kalau Bang Zuma Yohanes bin Abbas, berarti nama saya ganti juga besok. Ganti apa? Ganti Paulus M. Abdul Wafi, kan gitu. Ah, cocok itu Paulus Iya. Abdul Wafi. Gitu. Makanya saya lihat orang-orang ini semakin kesini kok semakin garai emosi. Ya sudah, apa mereka kira kita tidak berani terang-terangan bilang mereka kafir? Berani kita, cuma kita tahan karena kita fokusnya kepada dakwah teman-teman Kristen. Tapi kalau mereka sudah menampakkan berkumpul dengan Yuni, berkumpul dengan orang Kristen, apalagi mengatakan Bang Zuma kafir, mengatakan Bang Zuma, mengklaim ya Bang Zuma ini dicurigai adalah misionaris, nanti dia itu akan murtad sehingga pengikutnya akan bengong nanti. Wah, ini kan pikiran setan ini. Jadi seperti itu, jangan dikira kita tidak bisa terang-terangan mau perang ini, jangan kira tidak bisa ya. Kita bisa, apalagi cuma perang mulut gitu loh, bisa, gitu loh. 25.000 guys. Lanjut. Ini ada Bang Zuma nih. Kita naikin Bang Zuma nih. Bang Zuma nggak tahu ya tadi aku ngapain. Nih Bang Zuma. Bang Zuma nggak tahu tadi. Memang Dia Langsung gimana? dijampak di telinganya, langsung dikasih naik aja Bang Juma itu. Naik Bang Zuma. Rambak Bang Ini Zuma. misionaris ini teman-teman ya. jujur saya nggak terima. Ini misionaris. Yohanes M. Abbas, Ini silakan misionaris. Yohanes M. Abbas. Misionaris ini. Yohanes M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Zuma nggak tahu tadi terjadi apa gitu. Silakan, Apa tadi jadi Saya ini teman-teman, saya lagi khawatir kalian menghindari saya gitu. Karena saya ini sudah Enggak lah begitu. ketahuan kalau saya ini Lawan boroknya. menyebabkan orang-orang yang hatinya penuh kegelapan itu murka, sehingga mereka harus mengatakan saya ini adalah misionaris. Nama saya pun sudah diganti menjadi Yohanes. Ternyata iri, dengki, nggak malu, nggak sholat Jumat. apa jahat itu di bawah. Bang Zuma apa jahat ada di bawah. Ada yang minta naik. Nggak wajib. Orang tidak pernah kita menganggap mereka musuh, karena kita tidak pernah menganggap mereka itu lebih dari orang-orang kafir. Mau ribut dengan Bang Zuma. Wafi Zuma ditunggu dari tadi nak datang. Teroris diri bacot lah. Teroris Baik. Ini orang ini KTP-nya apa? KTP-nya di Indonesia dia itu ya. Agamanya maksudku. Ada yang bilang kalau kata Ustaz Agamanya Abdul Malik, dia itu Hawiyah bukan Bang, Syiah. agama Hawiyah. Agama Hawiyah. Agamanya Hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah Iya, wa iya. ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nizar Alaidrus angkat Muncul-muncul teleponnya. kemarin Ustaz itu Rafi, langsung. ditelepon tuh sama Nizar Alaidrus. Langsung angkat ngatain telepon. saya kemarin itu. Ya, dan kulit dia. Dia Saya ngatain tidak butuh saya. kepada- Dikiranya saya ngatain dia. Iya. Ini malah nelpon ini Bang. Nelpon Nizar saya itu. ini. Si Nizar Alaidrus. Iya, udah tahu
Yang nelpon siapa? Tapi Siapa? kalau cuma orang-orang Syiah ini, ya biasa lah. Syiah nggak terima bang, gitu. Syiah nggak terima bang, gitu. Mana Jadi Nizar nelpon Kalau saya dari ini- mereka teleponnya, HP-nya dilemparkan dong. Iya iya iya. Nizar Alaidrus. Aduh. Ya, coba Dinda Rifa cerita ada apa tadi? Ya, tadi kan gini, aku masuk ke roomnya si Nahu. Kenapa rupanya kan, tadi, Dek? Yang dia suka nantang-nantangin abang sama Ustaz Wafi. Jadi aku nanya. Itu siapa kan. itu? Nahu. Siapa tuh? Nahu. Kata dia siapa? Enggak saya tanya siapa? Apa itu? Namanya katanya Makanan ringan. kata dia Ustaz. Habib. Hah? Jangan dipanggil Pak, panggil Ustadz. Itu dia Iya, mondok. nggak boleh. Jangan dipanggil Dia Pak. tuh Oh. dia tuh kayak Oh gitu. gini loh bang abang nih semua tunggu dulu aku jadi aku nggak tahu lah nih yang kan gini ceritanya nih kayaknya dia naik nih ini orangnya nih kayaknya. Siapa tadi Nah, namanya? dia Siapa naik- namanya dia tadi? naik nih. Dia naik nih, dia ini orangnya nih, bapak Kiai Habib ini yang katanya aku harus dinikahi sama dia biar cinta sama dia nih. Tuh. orang itu. Oh gitu. Oh, Anaknya Bu Yuni ya? Oh. Ini orangnya anaknya Bu Yuni yang panggil-panggil Bu Yuni Bunda itu ya. Karena tenang dulu sama Ustaz Wafi. Oh. Ya. Orang dari mana sih dia ini? Orang dari mana dia ini? Orang dari mana? Puasa. Oh, Kak. Ini orang dari mana nih si Nahnu ini? Zuma, kau Nahnu, orang dari mana Nahnu? Naja, kalau anakku, ayo buka datang. Nahnu. Nahnu tahu orang mana Nahnu? Apa kamu Nu? Kamu diam dulu Nahnu. Kamu ini Nu. Diam dulu. Kenapa Gantian kamu, Nu? Nahnu. Teriak berarti bahlul. Nahnu diam dulu Nahnu. Jangan-jangan orang ini nggak disunat ini. Iya. Nahnu, kalau kamu dihargai Nahnu, kau diam dulu Nahnu. Kau framing Ini orang dari mana sih orang ini? sama ibu nggak jelas itu. Ayo. Ini Nahnu ini orang mana ini Nahnu ini? Nahnu kau orang mana Nahnu? Muzakara di Ramadan. Kau belum pernah dimaki sama tukang becak? Kau salah cari musuh Nahnu. Kau salah cari musuh. Bodoh Zuma. Kau bilang Nabi. Nahnu. Adabmu dulu. Nahnu. Bang Zuma kan Aduh. bukan habaib. Nahnu kau sunat dulu Nahnu. Kau sunat dulu baru hadapi saya. Kau sunat dulu ya. Kalau kau sudah sunat baru kau bisa hadapi saya. Gini loh Nahnu, kamu kan habaib, Bang Zuma bukan habaib. Jangan disebut habaib. Gak ada habaib kayak gitu. Habaib dari mana? Bukan Kata dia Habib, bukan Iye. Habaib. Itu Iye, bukan Habib. Modal jenggot Ini khusus- habaib. khusus orang yang mulia. Modal jenggot habaib. Astagfirullah. Alah, apa karena dia memasukkan paku ke dalam papan, jadi dia langsung jadi habaib. Wah, Samsudin juga bisa. Ini temannya Samsudin ini, lokalnya Samsudin. Bahlul nih, kau buka nih Bahlul. Ngatain orang bahlul. Baca agama nggak bisa kau. Jadi kalau kamu sudah bisa baca gitu, kamu bisa bebasin orang gitu. Baca aja ini Bahlul. Jadi kalau kau sudah bisa, kalau kau sudah bisa, kau bebas gitu menghina orang gitu. Ayo baca. Abu Jahal juga bisa baca itu, Abu Jahal juga bisa. Kamu tahu? Abu Jahal juga bisa baca itu. Abu Lahab juga bisa baca itu. Nahnu. Abu Lahab, Abu Jahal juga bisa baca itu. Dasar ngaku habaib, akhlak tak punya. Habaib akhlaknya begini. Akhlaknya gitu, akhlaknya gitu, ngaku aswaja, akhlaknya gitu, Abu Jahal juga bisa baca itu, Abu Lahab juga bisa baca itu. Beleng-beleng lah dong palakar do balala. Apa lu pikir? Kenapa Islam itu datang di sana? Kenapa Islam tidak datangnya di Indonesia pertama kali? Kenapa? Modal jenggot
masukin paku ke dalam papan sok ngaku habaib. Anu bikin Nenek lucu. lu kiper. Masuk di uni, dia fitnah saya, ngatain dia kafir. Kapan saya kafir-kafirkan kamu, Nano? Kau fitnah saya, ngatain kamu kafir. Di mana saya ngatain kau kafir, Nano? Kau itu cari masalah. Apa lu pikir karena kau manusianya yang penuh bulu, badanmu penuh bulu gitu, saya harus takut samamu? Monyet lebih banyak bulunya loh daripada kau. Ada aja. No. Kamu bisa bahasa Arab, kamu bisa tafsir, kau bisa segala-galanya. Tapi sayang sekali akhlakmu nggak ada, no. Nggak ada akhlak. Itu kau cari hadapi siapa gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Nano sudah debate dengan orang Pakistan, ulama Pakistan dalam WhatsApp grup saya. Ini orang, yes, sister, mutlak jahil, gak tahu baca bahasa Arabi, gak tahu baca ini bukan tidak tahu takallum dalam Arabi ya. Ini orang tidak ada takallum dalam Arabi. Sedikit tahu baca bahasa Arabi ya. Tapi grammar bahasa Arabi saya ada bukti semua. Saya ada recording, saya ada referensi dalam WhatsApp chat. Dan ini orang persepsi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pencuri hak Fatimah radhiyallahu taala anha. Ada bukti. Saya dapat Nahnu. Kamu salah lawan, Nahnu. Sekarang call Sister Yuni, sekarang call saya itu. Ini dengar saya. Lari dari ulama Pakistan ini. Gak tahu baca bahasa Arabi. Gak tahu alume hadis, gak tahu jerat tadil, gak tahu. Aduh, Tidak jangan tahu. ketemu saya kalau gak tahu jarh wa ta'dil, gak tahu ulumi hadis. Nahnu, kamu salah lawan, Nahnu. Loh, salah lawan. Cari panggung kok di sini. Ini dunia apologet debat lintas agama, kamu nggak cocok. Kau harusnya itu cari donasi aja untuk dakwamu. Sama seperti langganan donatur saya itu dari Syiah juga tuh, donatur saya tuh datang ke rumah tiap bulan. Itu kamu kayak gitu, cocok. Jangan kau masuk lintas agama, ngata-ngatain saya misionaris, ngatain saya kafir. Justru kau tuduh saya kemudian menyembah nenek moyang saya. Kau dari mana belajar akhlak seperti itu? Hah? Apa kalau kau sudah bisa memasukkan paku ke dalam papan, kau pikir saya takut? Kamu salah lawan, kawan. Salah lawan kamu. Iya. Silakan, akhi. Brother Zuma, ini perception untuk Abu Bakar Siddiq tidak bagus akidah. Ini persepsi orang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah pencuri hak Fatimah radhiyallahu taala anha. Nauzubillah min zalik. Masalah akidah. Masya Allah, astagfirullahalazim. Nahnu. Dan cerita saya ahli sunnat, saya pakai mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia katakan saya nyembah nenek moyang. Berarti kau samakan nenek moyang dengan Allah. Nahnu. Nyata-nyata saya Islam, nyembah kepada Allah. Kau katakan saya nyembah nenek moyang. Jadi kau nuduh siapa itu, Nahnu? Kau belajar ikra dulu lah. Atau kau datang ke Makassar, biar tak ajarin. Sok jagoan. Iya betul, kalau kita maki-maki dia itu kita dapat pahala. Apalagi bulan suci nih. Astagfirullah. Biar dia tahu, dia sadar dirinya. Kalau kau mau dihargai, apakah karena darahmu? Perlihatkan bahwa kamu itu layak untuk dihargai. Jangan kau rendahkan dirimu kayak Abu Lahab kau. Kau belum tahu saya rupanya ya. Hah? Nahnu sih macam Sapi aja ku telan mentah-mentah, apalagi kalau orang kayak kau tuh. Belum tahu Bugis Makassar kau ya, Nahnu ya. Nahnu, kau belum tahu Bugis Makassar ya? Nahnu. Kau masukkan paku ke dalam papan, kau rasa jagoan. Saya ku makan paku itu, ku jadikan sayur.
Atau mau ku buat kepalamu lembek dari sini, biar kayak balon kepala kau. Sok jagoan, sok nantang-nantang. Ngatain bawa silsilah nenek moyang di bawah segala. Beragama kayak gitu. Orang kafir aja nggak berani ngomong kayak gitu. Kau bulu sudah penuh di wajah semuanya. Sok-sok paham Islam kayak gitu mulut kau ya. Astagfirullahaladzim. Panggil bunda sama Yuni. Weh, iya bunda, iya bunda. Nenek lu kiper sama Yuni panggil bunda. Menjijikkan. Nyerang-nyerang Islam sama bunda sama Yuni panggil bunda. Pantasan mirip mukanya. Oke, brother Bang Ali itu saksi waktu debate Nano dan ulama Pakistan. Bang Ali itu Bang Ali yang tahu bahasa Arabi ya. Ya, ada yang Bang Ali di sini kasih saksi di sini. Oke, siap. Saya ganti dengan siapa di sini? Dengan Akhina Muhammad Dengan saya aja gak apa-apa, saya turun aja ya. Bang Ali ambil aja dia naik. Oke. Oh gini aja Uni, kalau si Nahnu itu mau naik ya boleh naik, tapi yang sopan gitu. Ya, siap. Saya naikin Bang Ali dulu baru si Nahnu. Nahnu, lu bisa naik Nahnu, asal lu jaga diri lu Nahnu ya. Nahnu sih aneh-aneh aja sih Nahnu, udah tua kayak anak-anak sih Nahnu. Lanjut. Oh ini Nahnu mau naik nih. Nahnu naik Nahnu. Kita naikin Bang Ali nggak jadi naik nih. Dinda Ripat cerita tadi kenapa rupanya Dinda. Saya masih penasaran si Nono ini. Udah kau diam dulu, Nahnu kau diam dulu, kau duduk di pojokan kau. Jangan sampai ku sepak muka kau nanti pakai kaki. Diam kau situ. Gini loh Bang. Gimana Dinda? Gimana? Karena aku masuk ke room dia, jadi aku tanya. Kau diam ya, Nahnu ya. Aku tanya Jangan sama sampai dia, ku Ustaz. ludai kau nanti. Gimana Jangan cara? banyak ngomong kau Harami Jadah. Diam kau, diam. Nahnu. Diam kau. Dasar manusia berbulu. Diam kau. Turunkan. Nahnu, kamu kenapa? Sok jagoan. Nahnu. Udah ceritakan. Nah, jadi gini. Ceritakan, Dek. Kan aku masuk ke room dia tuh lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Ada yang Syiah juga di situ. Jadi aku naik. Aku nanya dong Ustadz, aku bilang, gimana hukumnya kalau kita itu Jangan dipanggil Ustadz lah. Terlalu berlebihan. Ceritanya Panggil aja gitu. namanya. Bang, ceritanya gitu, Bang. Abangnya gimana sih? Aku bilang gitu pertama. Panggil aja Nano. Ya, Nano. Nano aku bilang. Nano aku bilang kan. Panggil aja Nano. Itu udah lengkap kali, itu udah berlebihan kali, itu udah mulia itu dipanggil Nano dia. Aku bilang gini Bang, gimana ceritanya? Kenapa kalau aku tuh ada habaib tuh aku nggak bisa cinta sama habaib itu dikarenakan akhlaknya nggak bagus kataku. Kata dia, itu tandanya kamu minta dinikahin katanya. Jadi aku kalau sananya nggak suka sama kamu minta dinikahin sama kamu, aku bilang kan. Dibilang iya, minta dinikahin, dalilnya mana? Dia bacain dalilnya kan. Terus nanti ujung-ujungnya dibilang gini Bang. Oh ini yang marah-marahin saya, kayak maki-maki saya katanya. Lah kapan? Kamu kan itu si Zuma itu gurundamu. Siapa bilang? Sejak kapan aku bilang bahwa Bang Zuma gurundaku di sini? Aku bilang kan dia framing kan. Terus aku bilang gini lagi sama dia. Kan aku mau bilang Ustaz Wafi masalah Syiah ini kan mata Ustaz Wafi aku tanya-tanya kan. Terus dia bilang gini lagi masalah habaib juga sama Ustaz Wafi aku tanyain. Kata dia, gini kata si Nahnunya gini. Kamu tahu nggak? Ada temennya lagi tadi yang jawab. Udah biar aku aja yang jawab katanya. Nggak masuk neraka kalau seandainya bersentuhan kulit sama mereka Bang, bersentuhan daging sama mereka tuh nggak masuk neraka gitu kata dia. Jadi masa semua perempuan itu biar nggak masuk neraka tuh sentuhan kulit sama mereka, dasar mie goreng sih senyitnya. Iya, terus dibilangnya aku setan loh Bang. Masa cantik-cantik tapi nggak masuk neraka kata dia. Apa Bang? Enggak, aku bilang dia bilang kalau sentuhan kulit sama dia kita nggak masuk neraka gitu. Enggak, dibilang dia. Pantasan aja dia makan tai imamnya. Dasar. Tai imam dimakan, pipis imam diminum. Nahnu, kamu yang benar. Kau diam situ, No. Diam kau situ, No. Ya, diam. Ntar aku terapi kau. Jangan Ya, kau terus. ngomong. Kau bodoh, jangan ngomong. Udah diam kau, diam. Woi, diam kau, diam. Gimana deh? Lanjut. Jadi Kalau kamu Nahnu dia punya ilmu, ayo Jangan diskusi begitu, ilmuwan. jangan. Ngapain kau ngata-ngatain saya kafir? Hah?
Ya Allah. Kau yang ngatain saya kafir, kau bilang aku yang ngatain kamu, dasar munafik. Lanjut deh, lanjut. Bang, jadi kan gini, aku tahu. Gak ada sabar sama orang-orang kayak begini. Allah mau melihat. Jadi gini, jadi kan aku bilang gini sama dia, cobalah jawab pakai dalil. Kau rendahkan aku, ku banting kau sampai di laut. Ngerti kau? Dibilang gini bang, kata dia kan, ini kan ya pokoknya dia nyerang aku juga gitu kan. Terus aku bilang, ayo ketemuan kita, aku bilang kan, aku ajak dia ketemuan si Nanu ini, ayo kita ketemuan kita, aku bilang. Terus apa lagi kata dia, dibilangnya, dia panggil gini bang sama aku bang, sayang gitu bang, panggil gitu dia sama aku tadi. Si Nono ini panggil sayang samamu? Iya, sayang. Gak ada akhlak, dasar. Aku bilang ada akhlak dia. Terus dia ngatain juga dirimu setan. Iya, dibilang aku setan terakhir karena aku ngelawan argumen dia kan, aku menuntut argumen dia, itu dia bilangnya aku setan gitu. Dibilangnya aku setan, terus aku bilangnya aku makin, ya aku bodoh, aku fakir, aku bilang makanya aku tanya sama kalian. Nah temennya yang jawab, nah ada temennya yang jawab bilang gini temennya, apa sih pak, aku bilang kan, pokoknya aku bilang bapak, jangan panggil aku bapak, panggil aku ustadz katanya, aku udah mondok di pesantren katanya, gitu. Waduh. Jadi gini. Apakah semua orang Arab itu ada pertalian darah dengan Rasulullah? Itu dulu. Saya mau tanya dulu Dinda Wafi nih. Enggak semua, Pak. Dinda Wafi. Apakah semua orang Arab itu ada pertalian darah dengan Rasulullah? Tidak semua, Bang. Tidak semua. Enggak semua. Betul, enggak semua. Nah, apakah kemudian semua yang mirip ke Arab-Araban yang ada di Indonesia ini ngaku habaib lantas kita percaya gitu? Enggak lah. Enggak dong. Ya, harus dibuktikan dulu. Enggak boleh. Iya, jadi jangan karena kau dipanggil habib kau rendahin orang lain. Ini bukan sengaja bikin emosi tahu, biar orang tuh nggak salah ambil ilmu. Apa kau no? Kenapa kau no? Kenapa kau no? Kenapa? Apa penyakitmu no? Biar ku terapi kau. Kalau kau nggak Bebe. Emang kau bisa apa? Hah? Emang kalau kau sudah bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, kau sudah sempurna gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ya, semua siapapun yang menghalangi misi kristologi di negara ini itu adalah musuh. Siapapun itu. Peniti. Betul. Dari kalangan siap Rasulullah, kalau menghalangi dakwah kristologi berarti dia ada di barisan musuh. Gitu aja. Setuju. Allahu Akbar. Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian ngelawan Bang Zuma, kalian ngelawan kami. Kalian pikir kami takut? Enggak. Rela mati aku. Iya, bukan bela Bang Zuma, bukan, tapi membela metode berdiskusi ini yang kalian coba untuk halang-halangi. Nggak takut. Mumpung nggak takut. Rifa, maaf saya potong sebentar. Mumpung lagi pada kumpul semua, barangkali Ustaz Wafi belum dengar, tapi Bang Dimas sudah saya sampaikan itu hari ya, bahwa si papa jahat ini dalam sebuah majelis bersama saya dan Nabi Abdurrahman, ada juga Ali Kucluk ya. Dia bilang gini, ada juga si BAB ya, bukan agama biasa ya, iyalah si emang agama sesat ya, bukan agama biasa memang, ya kan. Nah, dia bilang gini, Indonesia harus punya undang-undang seperti di Malaysia, yaitu undang-undang larangan berbicara perbandingan agama. Nah, saya tanya, apa urgensinya kamu minta seperti undang-undang seperti itu? Dia bilang gini, biar orang-orang kayak Indra Mose dan kawan-kawannya lenyap. Nah, ini maksudnya apa? Gitu loh. Udah ketahuan misinya kan? Silakan. Iya memang gitu tadi. Enggak, itu memang gitu tadi. Ada si bocil namanya tuh, dia pakai nama Rasul Muhammad. Dia bikin Muhammad Rasulullah nama dia kan. Jadi dia bilang begini, hancurkan kita hancurkan mereka. Gitu-gitu tadi, lucu ya. Aku typing di bawah aja kan, aku diklik tuh. Aku typing di bawah. Ih bocil kataku, makan gih kataku. Sudah Makan sana, mulai pakai gendang gitu. perang mereka. Iya. Jadi sengaja mereka itu merapat ke Oten memang biar dapat pasukan gitu. No. Masa dia bilang gini, kan?
Dia bilang gini, apa namanya, Wahabi. Dibilangnya, aku bingung yang Wahabi siapa gitu kan. Hancurkan Wahabi gitu dia. Apaan sih? Masa dia bilang ini? Dia kan tersinggung pas aku ngomong sama si Nahnu itu pakai bahasa biasa kan, nggak pakai Syekh Muhammad apa Habib atau gitu kan. Jadi dia marah. Aku pikir kan makanya aku nggak suka sama dia, aku bilang kan, karena akhlaknya nggak bagus, aku bilang. Jadi saling membackup sih mereka itu. Si BAB sih diam aja dari tadi gitu, nggak ada ngomong-ngomong. Yang ngomong tuh si Nahnu, si yang menggunakan nama Rasul Muhammad itu, sama si satu lagi tuh yang ngaku-ngaku tuh nggak boleh dipanggil bapak tapi dipanggil ustadz dianya. Kalau kamu sopan kita hargai. Tapi kalau kau sudah mengatasnamakan agama Islam tapi akhlakmu kayak gitu, kamu berhadapan dengan kita. Ya silakan Romi. Oh, selama ini kita dari apologet Islam itu nggak pernah nyerang-nyerang sesama Islam, nggak pernah. Bahkan sesama Kristen pun kita tidak, orang Kristen kita tidak serang kalau nggak nyerang duluan. Untuk berapa orang? Ini kok kau datang, no? Maksudmu apa, no? Mau di lantai yang outdoor atau ini? Ya, teman-teman saya bingung nih mau mulai dari mana Lucu nih. kau, no. Bang Zuma, Bang Wati, silakan Bang. Bang Moto, adik Iya. kemarin saya itu sebelum dari roomnya Rifa, saya setiap hari sih ngobrol sama Rifa. Sebelum dari roomnya Rifa ini kemarin itu bahkan tadi pagi saya dari roomnya Bang Ian ya. Dan sebelumnya juga sebelum Bang Zuma itu ada beredar videonya dengan Ibu Yuni ini, saya sebelumnya sudah naik duluan juga sama Bib Nahnu ya. Dan di sini kondisinya kemarin saya ngobrol lagi sama Bib Nahnu, saya bilang ini kesalahpahaman antara Bang Zuma dan Habib Nahnu kan gitu kan, kesalahpahaman antara antum berdua. Saya bilang kan gini kan, sebetulnya sebab musababnya ini berawal dari satu orang, saya bilang kan gitu kan. Ini dipicu karena ada satu orang yang memang setiap kali live atau membuat VT itu selalu ngejer-ngejer apologet muslim ini gitu loh, ya kan. Dan sampai kemarin puncaknya terjadilah perseteruan lah ya gitu ya, bukan lagi perselisihan ini, perseteruan antara abang kita Bang Zuma sama Habib Nahnu kan gitu kan. Dua-duanya ini sebetulnya digiring Bang Zuma, mohon maaf ya Bang Moto, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama antum semua ya. Sebetulnya antara kedua orang ini digiring, dipicu, dikomporin, difasilitasin oleh seseorang oknum yang kita tahu ya, seseorang ini sering menjadikan bulan-bulanan orang-orang muslim ini sendiri untuk berdebat, berseteru, berselisih paham karena keinginan memang Papa jahat maksudnya? Bukan Papa jahat. Sebetulnya Bang Indra Musek, Bang Moto itu karena Ibu Yuni ini. Bahkan terakhir kan saya sudah mencoba, karena kan Bu Yuni kan setiap kali saya naik room dia bilang kan gini kan, oh iya saya naikin ada orang yang adem kan gitu kan. Saya coba nih untuk ngasih nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Akhirnya ya omongan saya pun tidak digubris gitu loh oleh beliau. Dan saya bilang, saya nggak segan-segan komen di VT-nya beliau waktu beliau menyinggung Anda, saya bilang. Bahkan saya itu diserang sama orang-orang Oten kan gitu kan. Saya bilang di situ, saya tidak ada kepentingan sama kalian satu sama lain. Saya bilang, tidak ada urgensi apapun di sini. Saya ingin bicara dengan Yuni dalam kurung saudara saya. Ya kurang apalagi gini loh. Perhatian saya ke Bu Yuni ini kan, semua orang menyerang Bu Yuni. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang yang tidak harus meninggalkan dia. Saya coba pendekatan persuasifnya seperti itu. Tapi akhirnya setelah terakhir saya menjelaskan tentang ayat Isa alaihi salam menikah atau tidak kan gitu kan. Ya walaupun tidak spesifik di situ dijelaskan Isa tidak menikah ya kan. Tapi di situ kan kata Rasul itu kan sudah jelas jamak kan gitu kan. Nah di situ saya coba beri penjelasan. Bu Yuni tidak terima. Oke, kalau tidak terima tidak apa-apa, saya bilang kan gitu. Sekarang gini, kalau misalnya ada yang tidak pro dengan ayat Al-Quran ini, kita cari nih kontranya seperti apa, atau kita cari nih perbandingan ayat atau dalilnya yang mengatakan bisa tidak menikah. Kan tidak ada dan tidak ditemukan. Oke, sekarang sudah fix no debat, kita tidak usah perdebatkan ini lagi. Dan itu masih digoreng-goreng oleh Bu Yuni kan. Dan akhirnya setelah dari situ naiklah Bang Zuma dan ketemu dengan Bib Nahnu ini, ya kan. Bang Zuma sendiri sebetulnya Al-Aku ya Bang Zuma ya gitu ya. Sebetulnya
salah paham menganggap Habib Nahnu ini temannya Yuni. Sebetulnya dia bukan temannya Yuni dan dia seorang Sunni. Nah di sini dan Habib Nahnu juga saya bilang ya tidak bisa mengontrol emosi juga. Jadi begini ya, kita ini manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, dan kita ini bukan manusia yang sempurna kan. Dalam artian begini, kita bisa melakukan kesalahan apapun juga, baik itu lidah dan perbuatan. Nah di sini saya bilang sama Habib Nahnu kemarin, Bang Nahnu, maukah kira-kira saya mencoba nih, saya bilang, untuk menjadi fasilitator atau mediator? Ini saudara saya semua, Bang Zuma ini saudara saya, ya kan? Teman-teman yang lain, Bang Bafi, Bang Indra Moshe, Bang Muto, itu setiap hari saya bilang saya di komal mereka, dan saya juga setiap hari juga berada di komalnya antum kalian kan gitu kan. Saya tidak mau antara dua orang ini berseteru dan akan menjadikan polemik di antara umat-umat muslim, saya bilang gitu kan. Karena saya cinta sama orang-orang muslim ini, saya bilang dari awal keberadaan saya di TikTok ini, saya ingin saudara-saudara saya ini bersatu kan gitu kan. Apalagi orang-orang yang punya pemahaman tentang agama, dan orang-orang yang baru melihat TikTok, orang-orang yang awam anggap saja public figure dan memberikan contoh kepada mereka, saya bilang gitu kan. Mau nggak kira-kira? Enggak masalah, kata Habib Nahnu kan gitu kan. Nah begitupun saya minta maaf ya, saya minta izin sama Bang Zuma itu loh. Dalam hal ini kita tidak usah lagi mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya ingin kan gitu kan, walaupun ya saya belum terlalu dekat banget sama Bang Zuma. Saya ingin agar gimana caranya Bang Zuma sama Bang Nahnu duduk satu komal, ngobrol baik-baik dan selesai masalah kita. Jangan sampai ini dijadikan gorengan gitu oleh oten-oten penghujat gitu loh. Mereka senang bertemu tangan. Tidak diterima, itu orang kafir. Tidak diterima usulan. Tidak diterima. Apa? Nanti dulu Bang Indra Moshe, sabar. Kita nggak boleh emosi. Kita tidak boleh emosi seperti itu. Gini, kita kan punya kewajiban nih, ya kan? Ini saudara kita semua, Bang Moshe, ya kan? Dan seharusnya ini menjadi saya nggak bersaudara sama dia, dia orang Syiah. Bicara sebentar ini baru turunin nggak apa-apa. Iya, kita tidak boleh emosi untuk hal-hal seperti ini, apalagi ini bulan Ramadan kan gitu kan. Tujuan kita gimana caranya antara teman kita satu sama lain ini mengikat tali silaturahmi lebih dalam gitu loh, ya kan. Kita tidak tahu kita ditunggangi oleh siapa ini, ya kan. Ya kalau kita berpikir, oh saya sekarang benar nih, oke sekarang kita benar. Sekarang apakah kebenaran yang ada pada diri kita nih akan kita pertahankan sampai mati? Enggak juga kan. Saya pikir, Bang Romi, mohon maaf ya sebelumnya. Iya, Bang Romi, thank you, niatnya sangat luar biasa gitu ya. Tapi saudara Nahnu ini bukan orang biasa. Dia konon ceritanya Habib, dia habaib, dia ahli Islam. Oke, jadi dia tahu kelas, dia paham di mana dia harus berdiri. Dia ngerti harusnya tentang Islam. Akhlak karimah itu pasti lebih dikedepankan oleh beliau. Bukan seperti saya ini yang harus ngajarin dia. Jadi dengan caranya dia memfitnah saya, memfitnah nenek moyang saya dan seterusnya, itu tidak layak kemudian seorang Suma duduk bersama dengan orang-orang berilmu kayak dia untuk kemudian dia minta maaf ke saya. Enggak layak itu. Cukup dia minta maaf kepada Allah saja. Itu si Nahnu tuh, ya, karena selama ini dia katakan apa di dalam VT saya itu, coba Anda dengarkan apa yang dikatakan tentang saya tuh. Jadi tidak layak kemudian seorang hebat itu duduk satu komal disetarakan dengan saya. Dia orang berilmu, dia orang luar biasa tuh. Sekarang saatnya si Nahnu ini memperlihatkan ke umat bahwa dia berjuang untuk agama. Sampaikan dakwah dia kepada teman-temannya Syiah dan juga kepada teman-temannya Kristen. Nggak usah dengan saya, nggak usah. Jangan halangi jalan saya gitu. Nahnu ini saya tidak kenal. Dia orang dari mana? Saya tidak tahu dia siapa. Tiba-tiba ngatain saya kafir. Dia yang ngatain saya kafir loh. Dia ngatain saya kafir dengan mengatakan saya tidak menyembah kepada Allah. Kalau saya tidak menyembah kepada Allah berarti saya adalah orang itu kafir. Lalu kemudian dikatakan saya nyembah nenek moyang saya juga. Jadi tidak perlulah untuk kemudian Nahnu itu mau didudukkan, mau kemudian berdamai, nggak perlu. Dia orang berilmu. Dia orang berilmu. Saatnya dia jabarkan Islamnya, Al-Qur'annya yang dia tahu kepada sinyal kayaknya. Cinta kepada Islam. Waduh, Sosok dia muncul kemudian terus saya kira salah dengan dia, ya.
Kalau dia merasa dirinya itu dirugikan, silakan dia introspeksi diri. Selama ini saya damai-damai aja, tidak pernah ribut dengan sesama muslim. Tapi dengan adanya dia, dengan membawa nama besarnya dia, itu memalukan agama Islam. Itu memalukan agama Islam. Jadi mohon maaf saudara, hanya saya tidak mau sampai pada berkongkol orang Syiah dan Oten, dan siapkan diri kami akan datang. Gitu aja. Karena yang saya lihat dia muncul kemudian dari arah sebelah sana, berarti dia adalah musuh bagi saya. Itu aja. Enggak, buat saya musuh. Oke, Bang, saya paham. Enggak, mungkin gini, aku Jadi boleh nggak sebelumnya saya mau bertanya. Saya nambahi sedikit Uni. Ya, jadi apakah Habib? Dia bukan Habib ya. Saya pastikan dia itu tidak layak dipanggil Habib karena dalam fakta sejarah kitab-kitab para ulama, para ahlul bait juga, yang disebut Habib itu yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang mulia. Kalau gak seperti itu, panggilannya bukan Habib, saudara, tapi dipanggil Iye. Iye gitu. Cocoknya itu Iye. Nah, Iye Nahnu ini saya sudah dengar sendiri ya, bukan katanya, saya dengar sendiri mengatakan Bang Zuma ini misionaris. Bahkan nama Bang Zuma ini aslinya Yohanes Muhammad Abbas. Bahkan Uni Rifa sudah klarifikasi dengan mencoba bertanya, dan ternyata jawabannya ya seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu diklarifikasikan, tidak ada yang perlu didudukkan. Kalau memang mau berdiskusi, saya harap Nahnu ada di barisan Oten, kita di barisan Bang Zuma, gitu aja. Sekian. Oke. Ya, setuju. Ya, Sahih itu, sahih. terakhir ya. Ini sudah ini oke. Yang penting jadi gini, semuanya itu kenapa kita bongkar di sini, karena apa yang terjadi itu terpublish, kecuali di belakang layar tuh ya. Masih Nahnu ini juga membuat VT di depan publik. Jadi ini saya memang membiarkan terjadi seperti ini bukan berarti saya sedang mengadu domba, tidak. Biar umat tahu siapa yang dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu. Kalian biar hati-hati belajar kepada siapa gitu loh. Jadi kalau kalian belajar sama dia, nanti kalian nggak sholat Jumat. Kan aku yang berdosa membiarkan dia ngajarin kalian nggak sholat Jumat. Belum lagi dia ngajarin bahwa kalau ada kalian benci sama habaib, nikahin itu habaib. Nah, kan ajaran macam apa itu? Jadi sengaja saya buka di sini biar Bang Zuma, Bang Indra, sama Ustaz Wafi, Bang Moto ataupun Kak Romi sekalipun ya sama-sama mempertunjukkan kalau Islam itu tuh pakai dalil bukan dalih gitu. Tadi aku sendiri yang jadi saksi ya bahwa beliau tidak pantas dijadikan guru gitu. Nah, mungkin itu aja karena nanti daripada berlarut-larut, intinya yang namanya Nahnu itu ternyata di luar daripada ekspektasi lah makhluk planet mungkin ya. Jadi kita nggak usah membahas lagi, jangan membuat orang bodoh menjadi lebih terkenal hanya karena sering dibicarakan. Jadi udah sekali aja gitu. Yuni juga gitu, nggak usah dibicarakan lagi, udah capek kita mah. Kita pengen ketemu sama orang-orang berilmu yang lain lah, yang benar-benar memberikan ilmu dan akhlaknya yang bagus kita turutin nih. Saya kan fakir ilmu nih ya. Mungkin itu aja Bang Zuma mungkin ada closing statement. Bang Moto, Kak Romi, Bang Indra sama Ustaz Wafi silakan closing statement. Aku mau rungkat room ini karena aku juga mau ini Yuni, betul dia itu tidak sholat Jumat? Itu ada yang bilang tadi bahwa dia memfatwakan sholat Jumat itu tidak wajib. Ada yang bilang satu VT full gitu. Bahkan tadi kan dia nggak dia live terus tadi tuh, live terus dia tuh sampai orang sholat Jumat semua cowok dia udah nggak sholat Jumat gitu. Saksinya banyak barusan Bang. Mungkin dia tinggalkan kali. Gini Bang Zuma, dia tinggalkan kali pesawatnya, HP-nya. Habis itu dia. Iya, saya tuh baru turun dari room sana, dari roomnya Bang dan kawan-kawan itu ya. Saya tuh jelaskan kepada mereka tuh bahwa sebenarnya gini, masalah Mas Nandar ini saya pernah langsung nanya kok sama Mas Nandar face to face gitu, nggak lewat media atau kayak gimana, karena saya, Rifa, Ustadz Wafi, Bang Romi itu pernah ketemu langsung gitu. Dan masalah Yesus itu menikah kontekstualnya sama nggak sama Isa menikah gitu kan? Oh enggak. Jadi gini yang diangkat dan dibahas oleh oleh Mas Nandar adalah ini loh, ada suatu disertasi dari kalangan kalian sendiri dari Kristen, entah dia mengutip dari pendapat Barbara Teiring
terus beberapa profesor lain bahwa mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Tidak konteks dalam menyamakan Yesus itu atau Isa itu menikah dan lain-lain. Kalau Mas Nadir itu masalah Isa itu akan kembali kepada pendapat para jumhur ulama seperti apa. Kalau dia hanya mempertanyakan gimana pendapat kalian dari kalangan kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri ini menganggap bahwa Yesus itu telah menikah. Bagaimana Kristen? Ayo tanggapi hal ini. Tidak ada yang bisa. Nah, dimasukkanlah narasi-narasinya itu kepada orang-orang yang awam. Orang awam seperti apa yang kalian tahu nggak Yesus atau Isa nabi kalian dibilang sama Nandar itu nikah? Coba kalian tanya sama dia punya dalil apa? Ini tuh apa ya? Cuma itu saksinya ada Ustadz Unggul tadi saya ngomong di sana. Cuma diperalat doang. Dan kalian tuh nggak sadar gitu kalau diperalat. Iya, gitu. benar Bang Moto, benar. Jadi itu apalagi Yuni itu memang sudah menyatakan sikap kesenangannya untuk berada di roomnya Oten itu dari dulu ya, dari kelas setahun atau 2 tahun. Tidak berhasil. Mungkin lagi akan aku mau rungkat roomnya karena aku juga mau kerja ini. Mungkin ada lagi yang mau. Oke, ini sebentar saya minta Bang Indra ya. dari Bang Indra kemudian Bang Indra silakan. Bang Indra masih Bang Indra mute ya. Silakan closing Saya dulu ya, statement. nggak apa-apa ya. Oke. Nggak apa-apa. Saya dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya udah kalau begitu saya menghargai boleh. dari teman-teman. Saya juga sebetulnya menginginkan hal yang terbaik aja gitu loh dari kondisi ini ya. Saya tidak ada maksud apapun. Saya hanya menginginkan kondisi lebih baik saja gitu loh. Pada dasarnya saya tidak punya hak atau intervensi kepada saudara-saudara sekalian. Yang penting saya menjalin silaturahmi dengan antum ya sekalian ya gitu ya. Saya tidak ada niat apapun di sini. Tidak ada kepentingan apapun juga di sini, hanya menginginkan yang terbaik saja gitu loh dari kita. Itu aja ya. Saya minta maaf ya kalau misalnya saya ada salah kata dan perbuatan saudara-saudara. Iya bang, nggak apa-apa. Saya cuma sedih aja seorang Nahnu ini menyebut saya menyembah nenek moyang gitu. Padahal semua orang tahu yang kusembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sama halnya menuduh Tuhan saya sebagai nenek moyang. Itu sampaikan salam saya untuk dia beristighfar selalu. Terima kasih bang. Ya, Bang Indra, ada yang disampaikan Bang Indra? Cak Wafi? Nitip salaman wajah, suruh belajar bahasa Arab gitu. Oke, Bang Moto ada lagi terakhir? Ya, sedikit lagi ya. Saya tadi menegaskan kepada mereka itu saya mohon maaf dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami, apapun background pendidikan kami, yang kami lakukan hanya membela satu orang yang kalian anggap salah satunya adalah membersihkan nama orang yang kalian anggap itu datu-datu kalian, Rasulullah SAW. Itu sebenarnya yang kami, walaupun kami tahu banyak kelemahan dan kekurangan di segala aspek gitu kan. Tapi salah satu yang kami lakukan membersihkan dari tuduhan dan fitnah terhadap apa yang dinisbatkan kepada datu kalian. Yang di sini konteksnya adalah Nabi kita. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jangan diserang kami, maksudnya sedihnya itu di situ. Berpsikologi itu dengan Masya Allah. Gitu dengan segala kekurangan kami. Masya Allah. Tegur kami tahu kami kurang gitu. Tapi Masya jangan seperti Allah. Ini yang benar, betul. Masya Allah. Syukran akhirnya. Silakan Bang Luma. Kalau Habib itu salah itu, itu. Nano. Silakan. Iya, gitu berarti pendapatnya. Bang Luma lagi. Aku mau sedikit juga dari aku. Bang Luma silakan. Iya, lanjut dulu nih. Kalau nggak aku ya. Iya, silakan. Oke. Pertama ya, tidak perlu harus pondok pesantren sebenarnya untuk berhadapan dengan Oten, karena ibarat kata menghadapi Oten itu sama seperti menghadapi anak TK. Tapi umat Islam itu bagus dan wajib untuk belajar agama Islam. Mungkin dari pesantren bisa, dari akademisi informal atau formal lain tuh wajib kita, karena belajar agama Islam itu kewajiban. Nah, apalagi belajar bahasa Arab. Aku tuh belajar bahasa Arab. Nah, tapi untuk menghadapi Oten, aku nggak perlu harus strata 3 dulu atau keluar dari pondok dulu
dulu untuk menghadapi oten-oten laknatullah gitu loh. Nah, jadi buat kalian ya mungkin yang ilmunya jauh di atas kami atau aku pribadi, yang di depan kami dong, jangan di belakang kami kalian potek-potekin kami. Karena apa? Yang pertama, ya kalian goblok lah kalau ngeritisi aku, apalagi sama Bang Zuma. Kalian kan Habib, ulama katanya, pinter bahasa Arab, kok ngeritisi kami gitu kan. Nah, jadi harusnya kalian menambahkan ilmu kepada kami. Contoh kayak aku, kalian ajarin. Jangan kalian ajarin aku buat nikah sama kalian. Masa aku nggak masuk neraka karena sentuhan kulit sama kalian? Mana sih kalian itu? Emang mau kalian kalau anak perempuan kalian dinikahi sama orang-orang yang nggak kalian cintai gitu? Janganlah gitu ya. Nah, terus satu lagi, kami ini bukan aku kalau Ustaz Wafi itu ulama tuh. Kalau aku tuh bukan ulama, apalagi sebagai seorang ustazah, bukan. Saya seorang pembelajar, menghantam mulut-mulut oten, congor-congor oten tuh gua yang hantam-hantamin. Tapi kalau kalian menghadapi aku, saya bukan ulama, Uni. Ya, itu aja. Saya itu aja mungkin. Muhammad Fuad Abdul Paulus gitu aja. Ya udah, aku Rifa Magdalena ya. Jadi Uni saya bad boy. Ya bad boy. Jadi kita aku Rangers pink sebenarnya, Bang Zuma Rangers merah, Ustaz Wafi Ranger biru. Jadi kami itu semuanya Power Rangers, dan kami ini menolak Kalau untuk aku apa, Rifa? Ranger hitam. Kami menolak orang-orang yang berilmu tapi nggak punya akhlak untuk gangguin kami sebagai Power Rangers. Kalian udahlah, kami menghadapi mereka musuh-musuh kami aja. Kalian masak kek, nyuci piring kek, apa kek gitu. Jangan lah, room sendiri apa kek, Islam psikologi nih. Kalian apa gitu, ngapain sih usil sama kita? Biarlah kita juga istilahnya dengan dunia kita gitu. Kalau pengen gabung, bilang dong, daftar sama Bang Zuma, sama aku. Iya. Kita masukin grup. Seharusnya Nahnu itu ngurusin santrinya aja gitu loh. Nggak usah tiktokan. Pesantrennya itu majuin santrinya itu biar alim-alim semua gitu. Ngurusin tuh santrinya. Dan jangan lupa ajarin santrinya akhlak. Itu dulu. Nah, itu. Ajarin Syiah, diajarin Syiah santrinya. Ya, jadi aku Rifa Magdalena ya, tidak mau dinikah mut'ah. Serius aku, nggak mau aku dinikah mut'ah. Ada-ada aja kalian ini ya. Masa masuk neraka? Cara nggak masuk neraka bersentuhan kulit sama kamu, Nanu. Nanu sok ganteng. Mending lo yang ganteng ini sok gak Nanu jorok Nanu bulan puasa. Udah itu aja. Ada lagi Bang Zuma terakhir? Coba di ini, nggak sholat Jumat beneran nggak dia itu, nggak sholat Jumat? Ada nggak yang bisa jelasin? Aku nggak lihat. Tapi memang ada yang bilang dia berfatwa bahwa sholat Jumat itu nggak wajib. Bahaya ini, bahaya. Ya, yang berfatwa banyak, Bang. Ya, jadi aku sebagai Ranger Pink di sini, banyak. sebagai Ranger Pink menyatakan diri bahwa aku tidak mau dimut'ah. Aku nggak mau aku. Wallahi, ya, bayangin tuh disuruh nikah sama dia tuh. Nah itu aja. Apalagi ya, udah kalian jangan nyerang-nyerang Bang Zuma lah. Emang kalian bisa ngelawan Bang Zuma? Ban hitam loh dia kerati loh. Kalian dia bonyok tahu. Kalian gak usah lawan Bang Zuma gitu loh. Bang Zuma, Ustaz Wafi jangan kalian lawan juga. Ustaz Wafi juga. Sebenarnya bukan tentang personal Bang Zuma atau saya atau Ustaz Wafi. Jangan nyerang Indra Mose, jangan nyerang Bang Zuma, jangan nyerang Bang Indra Mose jangan dilawan. Bang Indra Mose jangan dilawan. Kalian bonyok bukan begitu. Maksudnya untuk Syiah begini. Syiah itu adalah sebuah paham yang dibuat oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi, yang digunakan untuk merusak Islam. Jadi dimanapun orang berpaham Syiah, yang dia hajar itu bukan orang kafir, tapi orang Islam yang dihajar. Mau ketemu Syiah dimanapun kayak gitu udah. Gitu ya Ustaz Wafi ya? Nah, apa sih itu Betul. Nakal di kalian itu. Janganlah gitu. Kami ini kan umat Islam juga. Emang kalian aja yang ngaku umat Islam. Bukan karena Ustaz Wafinya, bukan. Karena memang orang itu kalau sudah berpaham Syiah ini dibuat oleh Abdullah bin Saba, Yahudi munafik yang pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Jadi kemanapun Syiah berada, yang dia serang bukan orang kafir, yang diserang itu orang Islam. Yang diserang itu orang Islam. Ya. Itu. Aku mau rungkat dulu ya. Aku mau rungkat room nih, nggak enak. Aku izin ya buat guru-guru aku, Bang Indra, tempat banyak juga ilmu yang Bang Indra berikan sama aku, dan itu pun jadi mudah-mudahan jadi asbab Bang Indra masuk surga juga, jadi palajaria. Bang Zuma juga tuh, Bang Furias Moto juga, Bang Karomi juga, Ustaz Wafi apalagi, dan kalian semua yang typing ban.
Bani Taiping juga gitu. Aku banyak belajar sama kalian. Tapi ya tolonglah, udahlah tahu aku fakir ilmu, kalian bikin kayak gitu, kalian suruh nikah. Kalian ada aja kalian itu. Udahlah ya. Nanu, satu hal Nanu. Kamu kalau nggak sanggup berhadapan dengan Titung, jangan kami yang kamu lawan. Nah, Nanu mah. Udah ya itu aja Bang Zuma. Ada lagi terakhir Bang Zuma, aku mau rungkat roomnya Bang. Iya, makasih. Dipontil lah. Bang Zuma? Ya, saya mohon maaf ya kepada abangku nih ya, saudaraku Bang Romi Syah ya, saya minta maaf dengan kata-kata saya barusan. Itu luapan yang harus dipikirkan kemudian oleh saudara Nahnu untuk mengambil satu sikap gitu ya. Ya, sama-sama kita minta maaf. Ya, sama-sama. Al-afu Bang. Dikarenakan karena perkataan beliau yang kemudian setelah memfitnah saya, beliau memfitnah saya dengan mengatakan saya menuduh dia kafir gitu. Padahal saya tidak pernah mengkafirkan beliau. Siap. Saya hanya mengatakan saya tidak ada keinginan untuk berdialog dengan Syiah waktu itu. Nah, terus dia ngatain saya bodoh, goblok dan seterusnya. Habis itu mereka masih berkongko membahas saya, ngatain saya misionaris, ngatain saya akan, bayangkan itu Bang. Dia katakan apa? Suma ini saya curiga nanti dia akan balik kemudian memurtadkan semua umat Islam setelah banyak pengikutnya. Apa ini bukan fitnahan yang sangat keji? Dan apakah di Islam seorang ulama, seorang habaib bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti itu tanpa ada bukti gitu? Dia katakan saya misionaris, nama saya Yohanes, dan dia katakan nanti itu bisa jadi dia ini, si Suma ini akan memurtadkan semua umat Islam di negara ini. Coba bayangkan itu fitnahannya. Apa enggak naik strom kita itu? Siang malam kita habiskan waktu untuk membela agama ini kemudian. Waalaikumsalam. Kemudian semua fitnahan-fitnahannya itu dia katakan saya sebagai penyembah nenek moyang lah segala macam ya. Jadi tolong sampaikan kepada saudara Nahnu agar perbanyak lagi akhlaknya, akhlak karimah yang harus ini. Kalau saya keluar tadinya di komalnya Bu Yuni, dia harus tahu itu sonanya di mana dan seperti apa latar belakang saya kemudian bersama dengan komal-komal mereka dan orang-orang di dalam situ. Saya tidak kemudian melakukan hujatan kepada siapapun. Saya tergantung lawan. Kalau dia kemudian menghujat baginda, menghujat Islam, menghujat Allah, ya sama halnya dia yang kemudian meminta saya untuk kemudian keras terhadap mereka, dan itu ada dalilnya sebagai pegangan saya dalam Al-Qur'anul Karim. Saya kira begitu semuanya, sahabatku semua dimanapun berada. Itu pernyataan sikap saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz Abdul Malik. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes Zuma Paulus. Oi, Bani Taiping. Ya, ini ngelurusin karena secara zahir kan siapa namanya? Bib Nahnu itu muslim juga gitu ya. Jadi ngelurusin. Inilah live di TikTok ini repotnya di situ. Saya aja sempat pernah dituduh oten gitu ya. Gara-gara yang baru masuk setengah-setengah gitu. Jadi si apa namanya tuh Bib Nahnu tuh sedang menjelaskan tentang sholat Jumat bagi orang safar di mazhab Syafi'i. Itu rupanya Uni tadi. Dia itu Sunni dia itu. Ya. Dia itu Sunni. Dia ngaku Sunni. Dia lagi kita menjelaskan. Iya, jadi itu mungkin saya ngelurusin aja tadi saya hanya menyampaikan saja ya, menjelaskan soal apa namanya sholat Jumat bagi safar, bagi orang-orang safar kan. Saya kan juga waktu sedang safar di Sukabumi kan, saya kan ditanya tuh saya live di dalam mobil, loh Ustaz nggak sholat Jumat, saya sedang safar gitu kan, saya sedang safar gitu karena mau ngejar kepenginapan. Itu jadi bukan yang mengatakan sholat Jumat tidak wajib ya. Itu aja sih. Selebihnya masalah yang tadi naik atas dia naik turun saya berlepas diri. Anak Baro. Baro Aminhu. Ya Ustaz. Ya. Ya, ini jadi teman-teman muslim sebenarnya itu banyak ustadz-ustadz kita yang ada di TikTok ini. Salah satunya Ustadz Abdul Malik. Boleh tanya-tanya ilmu Islam. Ustadz Hanafi juga ada. Ustadz Romi Syah juga. Kalau mau belajar bahasa Arab bisa tuh.
Bang Indra Mose juga silahkan tanya-tanya, mereka kan berbagi ilmu pasti itu, tapi kalau ada yang udah menyimpang itu hati-hatilah, janganlah ke situ belajarnya, nanti ngeri loh. Kita loh dipertaruhkan. Belajarlah sama yang benar. Mau belajar masak nasi goreng sama Bang Rumi, mau masak pecel lele sama Bang Moto, mau masak ikan asin sama Ustadz Abdul Malik, mau masak ayam goreng sama Bang Indra. Jadi kita punya ada kapasitasnya masing-masing tuh. Tanyainlah sama Bang Indra. Rifat tinggal buka lapaknya. Tanyain. Spesialis asumsi saya. Iya, tapi aku tuh gini, aku tuh mau ngasih tahu bahwa hati-hati aja. Udahlah, kita kan udah tahu tuh beliau seperti itu. Ya udah, lain kali aku nggak akan pernah masuk lagi dan tidak akan pernah lagi bertemu dengan beliau. Aku akan menjauhi beliau. Karena apa? Nanti aku disuruh nikah sama dia, kan nggak mau, kan? Nih gitu kan, masa masuk neraka? Ih, aku masih kepikiran tahu, masa kita nggak masuk neraka kalau bersentuhan kulit sama dia, Ustadz? Udahlah, nggak usah kepikirin lah, astagfirullahaladzim. Udah itu aja. Iya, udahlah. Intinya aku juga minta maaf. Skip aja. Aku juga minta maaf ya. Ini memang ya, room ini sengaja aku buat. Kenapa? Karena memang di publik. Masalahnya itu di publik. Ya buat teman-teman semua aku minta maaf. Mungkin yang mengatakan bahwa oh Rifa tenang aja. Kita mempertanggungjawabkan dosa masing-masing lah, ya kan? Netizen tidak akan menanggung dosa di atas ini. Kita bukan oten ya yang saling menanggung dosa. Udah itu aja mungkin. Itu aja ya buat teman-teman yang di bawah money typing juga. Udah stop untuk membicarakan Nahnu tadi sama Bu Yuni. Jangan karena kecintaan kalian kepada Bang Zuma terus kalian nggak berlaku adil sama mereka. Begitu juga sebaliknya, jangan karena kalian terlalu benci sama si Nahnu itu kalian juga nggak adil. Kalau Bang Zuma salah kalian benerin. Pokoknya kalau Bang Zuma salah mah ya diomongin. Kalau aku japri, aku sama Bang Zuma aku japri tuh Ustaz Wafi ya, gitu caranya. Kan kita saling mencintai karena Allah dong. Bang Moto aja kalau seandainya salah aku japri, ya kan Bang Moto? Jawab Bang Moto, bener nggak? Tapi kalau aku benar aku disalah-salahin, kenapa itu? DL aja gitu. Jadi itulah ya, udahlah kita saling mencintai karena Allah. Kalau ada yang salah di antara kita, japri. Aku juga nggak apa-apa dijapri sama kalian kok, nggak apa-apa. Ikhlas, wallahi, itu lebih bagus loh ketimbang aku digibahin di belakang, ya kan? Mendingan aku dikasih tahu. Udah disuruh Sherlock nggak di-share kok macam mana? Nanti di Sherlock Ustaz, asal Ustaz bertanggung jawab aja. Mampu nggak bertanggung jawab? Nah itu aja yang penting. Udahlah ya. Kok kesana begitu? Aduh. Pokoknya intinya udahlah yang Bani typing, please lepas dari room aku ini. Stop bicarakan Nahnu dan Yuni, please, sama Papa Jahat, please, tolong, please. Kalau kalian benar-benar mencintai Bang Zuma, mencintai Ustadz Abdul Malik, mencintai Kak Romi, mencintai saya, mencintai Bang Moto, mencintai Ustadz Wafi, stop. Aku juga sudah selesai. Aku selesai dan berlepas diri ya. Ustadz Abdul Malik, aset negara tolong dijaga tuh ya. Udahlah, aku telah memilih. Nah, laki-laki itu kata Ustaz Alwan, nggak boleh menyatakan cinta lebih dulu, Dostat. Nggak boleh, Dostat. Yang boleh menyatakan cinta itu perempuan, tanya sama Cebi tuh. Ya, udah stop. Kita bentar lagi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku satunya. I love you. Mari kita bersatu dalam kita. Aku kan Love you guys. I love you guys. Udah ya, Kak Romi juga jangan gitu, Kak Romi kalau salah dikasih tahu salah dong aku, jangan diam-diam aja. Kayak aku ya, aku bener selalu disalah-salahin ya. Ya, oke. Dah. Kita ngomongin di sana. Oke, bye-bye. Dah, Ustaz Wafi. Dah, Assalamualaikum. Nanti kita buka lagi roomnya lebih panas lagi karena aku mau kasih tahu, nanti aku lomba sama Bang Nevlos. Hari ini aku ada pertarungan sama Bang Nevlos. Hari ini aku mau bertarung sama Bang Nevlos. Mohon buat Mbak D jadi sponsor. Siapa yang menang nanti dapat paus kayak minimal gitu ya. Aku sama Bang Nevlos lomba menghafal surat Al-Haqqah ya. Nanti selama bulan Ramadan ini aku sama Bang Nevlos akan berlomba-lomba untuk menghafalkan beberapa surah. Jadi siapa yang kalah nanti ya ada hukumannya nanti di akhir Ramadan nanti ya. Insyaallah, mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.